Arogansi para debt collector atau para penagih utang bukan hal baru yang terjadi. Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya telah mengatur etika para debt collector saat melakukan tugasnya. Ada aturan etika yang harus dipatuhi oleh mereka saat melakukan eksekusi. Lalu mengapa ini masih terjadi dan juga bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh OJK? Kita akan berbincang langsung dengan Pak Sarjito, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Selamat malam Pak Sarjito. Selamat malam. CNN Indonesia, Sasa dan semuanya. Malam Pak. Pak, ini bukan hal baru Pak mengenai premanisme, arogansi yang dilakukan oleh debt collector. Mengapa masih kemudian ditemukan praktek debt collector yang arogan seperti ini? Padahal kan memang sudah tidak diperbolehkan lagi. Selama ini bagaimana Pak pengawasan yang dilakukan oleh OJK? Memang selama ini pengaduan ke OJK mengenai debt collector itu selalu ada tiap minggu ya ketika kita adakan evaluasi. Tetapi satu hal memang saya juga menghimbau kepada masyarakat terutama konsumen di sektor jasa keuangan yang karena harus mencicil mobil atau sepeda motornya, pertama harus dilihat kondisinya bahwa apakah kira-kira dia mampu untuk menyelesaikan kewajibannya pada saat sebelum menandatangani kontrak. Nah dengan hal itu maka kalau konsumen itu taat dalam memenuhi kewajibannya, maka tidak akan ketemu dengan debt collector. Nah, kemudian jika kemudian karena terlambat membayar cicilannya, menurut hemat saya paling tepat adalah datang dulu ke perusahaan di mana dia berhutang. Kemudian setelah tidak, maka tentu perusahaan finance atau mungkin bank juga akan melakukan somasi 7 hari yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan apabila unitnya sudah tidak ada di lokasi, perusahaan, yaitu kalau di OJK istilah pelaku usaha jasa keuangan, itu biasanya meminta jasa yang disebut dengan petugas alih daya atau terkenal dengan istilah debt collector. Tetapi harus ada etikanya, karena memang saya kira ini sudah berulang kali bahwa debt collector itu harus menunjukkan surat penugasannya, bahwa dia juga punya sertifikasi, kemudian juga ada salinan sertifikat fidusia, dan juga dengan cara-cara yang sangat lembut dan baik gitu. Berarti apa yang dilakukan sebenarnya menyalahi aturan etika yang telah ditetapkan ya Pak ya oleh OJK. Dan dalam kasus ini kan dikatakan bahwa kronologisnya debt collector tersebut merampas kunci mobil dengan tiba-tiba. Nah, ada juga kan sebenarnya aturan eksekusi penyitaan. Tidak bisa dong ya Pak ya dilakukan penyitaan tanpa pemberitahuan. Saya yakin pihak perusahaan finance sudah melakukan somasi. Baik somasi pertama, kedua, dan ketiga kepada debiturnya ya, pihak yang memegang kendaraannya itu. Saya nggak tahu apakah direspon dengan baik apa tidak. Ini pada umumnya, saya cerita pada umumnya. Tentu kalau mereka menerima itu segera hubungi perusahaan. Dengan demikian tidak terjadi seperti yang sering terjadi di masyarakat. Kami juga bisa memahami dari sisi perspektif perusahaan finance karena OJK tidak berhubungan dengan debt collectornya, tetapi OJK berhubungan dengan krediturnya, dengan pihak yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau konsumen di sektor jasa keuangan, dan mereka juga harus bertanggung jawab. Tapi kemudian perusahaan finance juga tentu saja tidak punya kontrol terhadap apa yang terjadi di lapangan, dan apabila debt collector sudah melampaui batas, apalagi melanggar ketertiban umum, membentak pejabat yang berwenang, itu sudah melampaui batas dan itu merupakan ranah pihak kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan penindakan, baik karena pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, maupun hal-hal lain yang cukup banyak terjadi di masyarakat. Jadi sebenarnya langkah-langkah untuk mencapai proses penyitaan atau eksekusi yang dilakukan oleh debt collector ini cukup panjang ya Pak. Surat somasi aja harus 3 kali, seperti itu ya Pak ya? Saya kira begitu ya, jadi saya kira pertama makanya saya menghimbau kepada masyarakat sebelum menentukan kendaraan apa yang dia akan pilih, maka perhatikan juga cash flow yang dia peroleh, apakah kira-kira mampu sehingga tidak akan ketemu dengan debt collector. Apabila mereka patuh mentaati
kontrak yang berlaku, kapan dia one prestasi, even sudah one prestasi, tadi saya sampaikan bahwa perusahaan finance, mereka di asosiasinya punya etika bahwa harus ada somasi 7 hari pertama, somasi kedua 7 hari kedua, kemudian somasi ketiga. Saya kira itu cukup waktu. Dan biasanya menurut laporan dari perusahaan finance yang sering kami komunikasi dengan mereka adalah unitnya biasanya ada di pihak lain yang makanya dia akan pakai petugas alik daya yang tentu saja tanggung jawabnya ada di Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pak Sarjito, tadi Pak Sarjito sempat mengatakan bahwa pihak kreditur ini juga bisa ikut bertanggung jawab. Seperti apa ya Pak? Adapun mereka bisa ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh para debt collector ini kan merupakan pihak ketiga ya sebenarnya. Kemudian langkah apa yang bisa dilakukan oleh OJK, Pak? Tadi saya sampaikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dalam melakukan penagihan apabila sudah tidak diperhatikan lagi somasi-somasi yang dilakukan dan proses hukumnya, tentu mereka akan pakai perusahaan ahli daya yang disebut dengan debt collector, tapi dengan syarat bahwa mereka adalah certified, bahwa disertifikasi dengan baik, dan dia juga harus membawa tadi yang saya sampaikan di awal, membawa surat tugas dari perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan dia sudah calon yang akan didatangi adalah one prestasi, punya salinan jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, dan hal-hal lain, dan harus dilakukan dengan santun. Bahwa di lapangan tentu di luar pengetahuan, tentu saja tidak ada perintah dari perusahaan untuk mengatakan harus membentak-bentak dan sebagainya. Nah, namun demikian di ketentuan OJK bahwa pelaku usaha jasa keuangan, direksi, komisaris maupun pegawai PUJK maupun pihak ketiga yang ditunjuk maka menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Baik, itu artinya sebenarnya perusahaan leasing atau kreditur yang memberikan utang ini tidak bisa bertanggung jawab secara langsung atas apa yang terjadi di lapangan, seperti itu Pak? Ataupun tentu, OJK juga? Tentu saya sampaikan, ya OJK tentu akan menegur perusahaan kreditur atau perusahaan finance yang kemudian memakai petugas alih daya yang dalam prakteknya meresahkan masyarakat. Untuk yang seperti ini jangan dipakai lagi, dan juga kita juga bisa memberikan sanksi kepada perusahaan apabila berkali-kali melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini. Jadi artinya tidak cukup berhati-hati untuk memakai jasa yang seharusnya cukup publik. Tetapi baik Bapak, terakhir Bapak, singkat saja sanksinya berupa apa? Apakah bisa dicabut izinnya Pak? Kalau sangat berat tentu bisa. Kita punya gradasi sanksi. Baik. Dari mulai peringatan tertulis, denda dan sebagainya. Baik. Itu tergantung. Baik, terima kasih Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Connected.